Pagi tadi pemirsa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan sela atas nota keberatan atau eksepsi yang diajukan anak AG dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, David Ozora. Nota keberatan yang diajukan AG ditolak oleh majelis hakim. Persidangan kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perkara anak AG di ruang sidang anak ruang 7 pada hari ini. Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Tunggal Sri Wahyuni yang dimulai tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. AG tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 8:45 waktu Indonesia bagian Barat dan tampak didampingi oleh petugas LPSK. Dalam sidang perkara AG dengan agenda putusan sela, Hakim Tunggal Sri Wahyuni menolak eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum anak AG. Alhasil, Hakim menetapkan melanjutkan persidangan beragendakan pemeriksaan saksi. Iya, dari sidang di jam 9 itu terkait putusan sela, terkait putusan sela tadi Hakim sudah menyampaikan bahwa JPU sudah memberikan dakwaan yang cukup cermat, yang cukup jelas, sehingga terkait peranan, terkait keterlibatan, dan hal-hal lainnya menurut majelis hakim ini perlu pembuktian di persidangan nanti. Sehingga hakim tadi juga menyebutkan eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum AG tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak. Kira-kira seperti itu, sehingga amarnya memerintahkan pertama ditolak terkait eksepsi, yang kedua dilanjutkan kepada proses pemeriksaan persidangan. Dalam persidangan perkara AG hari ini, tampak Jonathan Latumahina, ayah dari David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi CS, turut hadir di ruang pengadilan. Jonathan hadir di pengadilan buntut Jaksa Penuntut Umum JPU yang meminta tim kuasa hukum David untuk menghadirkan keluarga David sebagai saksi. Selain ayah David, seorang paman David juga turut menjadi saksi pada persidangan perkara AG hari ini. Usai menjadi saksi di sidang perkara anak AG, Jonathan Latumahina sempat bertemu awak media dan menyampaikan perkembangan kondisi terkini dari David Ozora. Ini adalah kondisi David di hari ke-43 ini ya. Jadi seperti keterangan dari Rumah Sakit Mayapada dan juga saya yang selalu nemenin David. Nah, kondisi terakhir sampai saat ini sudah mengalami banyak terapi, sudah mengalami kemajuan, tetapi yang kuantitatif. Dia bisa menelan, minum, dan lain-lain. Tetapi kesadaran kualitatifnya belum. Asesmen dokter menyampaikan butuh 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi memang benar dia nggak akan bisa sekolah lagi untuk sampai batas waktu yang kita belum tahu. David Ozora menjadi korban penganiayaan yang dilakukan tersangka Mario Dandi, Shane Lucas, dan anak AG pada akhir Februari lalu. Penganiayaan tersebut membuat David Ozora harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit hingga kini. Dari Jakarta, Farid Nauzal, Wahyudin, TV One mengabarkan.